Kristus. Shalom saudaraku. Shalom. Berapa banyak yang mencintai Tuhan pada sore hari ini? Angkat tangannya. Haleluya. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Berikan tepuk tangan, pujian, penyembahan, dan pengagungan bagi nama Tuhan. Pujian kita tadi berkata, aku memujimu, aku menyembahmu, Bapa, ku cinta kau. Amin saudara. Amin. Orang yang mencintai Tuhan atau mencintai seseorang, dia pasti mempunyai hubungan yang baik. Saat kita katakan, aku mencintai engkau, berarti kita sedang memiliki hubungan yang baik. Sebab berdoa itu adalah komunikasi kita kepada Tuhan. Amin. Saat kita berdoa, kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita berbicara dengan Tuhan, kita menyampaikan segala sesuatu kepada Tuhan. Pujian kita, penyembahan kita, seruan kita, permintaan kita kepada Tuhan. Namun berdoa itu dapat kita lakukan ketika kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Saat kita mempunyai hubungan yang baik, sama seperti kita dengan sesama kita. Kalau saudara mempunyai hubungan yang baik dengan sesama, maka saudara akan gampang berkomunikasi, akan berbicara. Amin. Saya dulu tidak punya hubungan yang baik dengan beberapa rekan-rekan pelayanan saya. Ketika saya tidak mempunyai hubungan yang baik, maka sulit saya berbicara sama dia. Saya menjaga lebih bagus aku tidak usah ngomongan berbicara. Kenapa? Akan menimbulkan konflik. Sehingga ketika pemulihan terjadi, ketika saya mempunyai hubungan yang baik, ketika saya dipulihkan dan mempunyai hubungan yang baik, komunikasi antara sesama kita pun menjadi baik. Mengapa kita sulit untuk berdoa? Kita sulit yang berdoa karena kita tidak mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan dan menaikkan doa kita kepada Tuhan, kita pun berkata dalam hati kita, Tuhan, aku berdoa ini kau jawab enggak? Kalau aku datang berdoa, apakah aku akan menerima jawaban doa? Ketika saya berdoa, apakah aku akan menemukan jawaban doa? Ataukah aku didengar Tuhan enggak? Doa yang akan aku naikkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara berdoa, berarti persekutuan kita intim dengan Tuhan. Berdoa itu berarti kita berkomunikasi kita dengan Tuhan. Dan ketika kita berdoa, kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Kalau hubungan baik kita dengan Tuhan, maka kita akan merasakan komunikasi, berbicara dengan Tuhan. Dan saat kita berdoa, kita merasakan Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Itu kalau hubungan kita baik dengan Tuhan. Kalau hubungan kita tidak baik dengan Tuhan, maka kita akan mereka-reka yang sia-sia. Hubungan kita tidak baik dengan Tuhan, kita akan sulit datang untuk berdoa. Baik doa pagi, ataupun doa malam, ataupun di dalam persekutuan doa. Sulit kita mau datang. Kenapa? Karena hubungan kita dengan Tuhan itu masih renggang. Tidak cinta kita. Karena saya pernah merasakan mencintai calon istri saya. Ketika saya cinta, semuanya saya terobos. Ketika cinta, apapun dihadapi. Amin. Yang ibu-ibu sama bapak-bapak. Ketika cinta, semua kita terobos. Oleh sebab itu, hubungan yang baik dan cinta itu akan mempengaruhi cara kita berbicara dan berkomunikasi. Baik kita dengan sesama, maupun dengan Tuhan. Cara saudara mempunyai hubungan dengan Tuhan akan mempengaruhi bagaimana saudara berbicara, bersekutu, dan berdoa kepada Tuhan. Sebelum kita menaikkan doa kita akan belajar firman Tuhan. Bagaimanakah kita sebenarnya berdoa? Ya, bagaimanakah kita sebenarnya berdoa? Ketika kita berdoa pada hari ini, berdoa itu adalah berseru kepada Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Tentu saat kita memanggil nama Tuhan, kita penuh dengan keberanian memanggil nama Tuhan. Dan kita percaya Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar, Tuhan yang berkuasa.
Tuhan yang dahsyat. Amin. Amin. Oleh sebab itu kita berseru dan berdoa kepada Tuhan. Karena kita tahu dia hidup, dia berkuasa, dia mampu melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia menjadi mungkin. Namun kalau kita tidak mengenal siapa Tuhan kita, lalu kita berseru, Tuhan tolong aku. Tetapi iman kita berkata, benar enggak Tuhan menolong aku? Kalau saudara pengenalan akan Tuhan masih tanggung-tanggung, masih ragu-ragu, saudara akan juga datang kepada Tuhan dan berdoa dengan penuh dengan keraguan. Sehingga kita tidak mendapatkan apa yang kita minta. Berdoa kepada Tuhan itu berarti kita berseru kepada Tuhan. Memanggil nama Tuhan. Memanggil nama Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 145 ayat 18 sampai 21. Mari kita buka bersama-sama. Mazmur 145 ayat 18 sampai dengan 21. Ada di depan. Tampilkan teksnya. Mazmur 145 ayat 18 sampai 21. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Haleluya. Tuhan dekat kepada orang yang berseru kepadanya. Dan pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Tuhan dekat pada orang yang memanggil namanya dan berseru. Dan berdoa kepadanya. Tuhan dekat. Oleh sebab itu ketika kita datang kepada Tuhan dan berdoa, memuji dan menyembah kepada Tuhan, kita harus tahu bahwasanya Tuhan itu dekat. Dia mau mendekat kepada kita. Setiap orang yang berseru, Tuhan dekat. Coba lihat kanan kiri saudara yang paling dekat. Gimana saudara rasakan ada yang dekat dengan saudara? Seperti itulah, dekat dengan Tuhan. Saat kita berdoa dan saudara merasakan Tuhan itu begitu jauh, maka hasrat dari hidup kita, hasrat kita berdoa itu akan menjadi renggang. Hasrat kita pun menjadi lemah. Karena kita anggap Tuhan itu jauh. Tapi kalau kita tahu Tuhan itu dekat bagi orang yang berseru kepadanya, maka saat kita berdoa, saat kita memuji dan menyembah Tuhan seperti pujian tadi, maka saudara akan merasakan dekat Tuhan dengan aku. Itu berarti saudara merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah persekutuan doa pada malam hari ini. Amin. Amin. Saudara harus merasakan Tuhan itu dekat kepada kita. Tanpa saudara merasakan kedekatan dengan Tuhan, saudara nggak bisa melihat bagaimana Dia akan membimbing kita dan menyelamatkan kita. Bapak Ibu Saudara, kedekatan kita dengan Tuhan itu sangat penting. Sangat penting di saat kita berdoa, di saat kita menyembah Tuhan. Tanpa kedekatan, tanpa saudara mengetahui Tuhan itu hadir, maka iman saudara akan lemah. Tapi saat saudara menyadari Tuhan itu dekat dengan aku, Tuhan itu ada di sampingku, Tuhan itu bersama-sama dengan aku, itulah yang dikatakan bahwasanya Dia akan melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Dan mendengarkan seruan mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Dalam setiap pergumulan hidup kita dan di dalam setiap pelayanan kita, kita perlu untuk berdoa. Mengapa kita perlu untuk berdoa? Karena dengan doa Tuhan akan mendengarkan segala teriakan, seruan kita saat kita memanggil nama Tuhan. Amin, saudaraku. Dan Dia mendengarkan teriak ketika kita minta tolong kepada Tuhan.
Kalau saudara menganggap Tuhan itu jauh, maka saudara akan sulit untuk berdoa dan berseru. Karena apa? Tuhan, tolong aku Tuhan. Tapi kita anggap Tuhan itu begitu jauh. Sehingga saudara menjadi lemah, menjadi ragu-ragu. Tuhan itu begitu jauh. Apakah Tuhan mau menolong aku? Apakah Tuhan mau menyelamatkan aku? Apakah Tuhan mau membantu aku? Tapi kalau dia begitu dekat dengan kita, saat kita berdoa, Tuhan, Engkau baik Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Maka doa kita itu akan menjadi doa yang berkuasa, karena Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Amin saudara. Setiap teriakan kita, minta tolong kita akan didengar Tuhan. Dan saya percaya penyertaan Tuhan ada pada kita semua. Mengapa orang-orang tidak suka berdoa? Karena dia merasa ketika dia berdoa, aku tidak mendapatkan pertolongan. Aku tidak mendapatkan jawaban. Ketika aku berdoa, aku sia-sialah berdoa. Tiap minggu aku berdoa, sekali 2 bulan aku berdoa. Dan dia merasakan sia-sia dalam doa-doanya. Dia merasakan sia-sia dalam doanya karena dia merasa Tuhan itu begitu jauh. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan itu dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Dan orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Kita harus setia berdoa. Saudara tidak bisa mengatakan, aku datang minggu ini, aku harus berdoa. Lalu saudara menuntut sekali datang harus dijawab doanya. Kalau aku minta mobil hari ini harus dijawab. Kadang-kadang doa kita itu adalah menuntut. Kita menuntut segala sesuatu, padahal kita baru sekali datang, baru 2 kali datang. Tuhan katakan, berserulah kepada Tuhan dalam kesetiaan. Setia terus bertekun di dalam doa, bertekun di dalam persekutuan kita, berbicara, berkomunikasi dengan Tuhan. Berseru dan menanti-nantikan Tuhan. Lalu kita melihat jawaban-jawaban doa. Bahkan dikatakan di sini, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Tuhan menjaga setiap orang yang mengasihinya. Setiap orang yang mengasihi Tuhan akan dia jaga. Akan dia jaga dari segala tekanan-tekanan yang begitu berat. Dia akan jaga dari segala penindasan, penganiayaan, dari segala mara bahaya. Tuhan akan menjagai umat Tuhan. Begitulah pentingnya kita berdoa dan berseru. Dan itulah mengapa kita sebagai umat Tuhan datang berdoa. Karena kita tahu Tuhan yang mengasihi kita lebih dahulu. Amin. Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kita. Dia yang menjaga kita. Dijauhkan kita dari segala mara bahaya. Dijauhkan kita dari segala kebangkrutan. Dijauhkan kita dari segala apalagi kematian yang sia-sia. Sehingga hidup kita ini adalah hidup yang berguna. Hidup kita hidup yang mau dipakai Tuhan. Yang dipakai Tuhan. Karena Tuhan menginginkan kita datang kepada Tuhan, mengasihinya dan memuliakan nama Tuhan. Bagaimana kita berdoa? Berarti kita berdoa harus berseru. Kita memanggil nama Tuhan. Hari ini saat kita datang berdoa bersama-sama, panggillah nama Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Sampaikanlah apa yang ada di dalam kerinduan di dalam hatimu. Kita tidak bisa katakan bahwasanya kita mencintai Tuhan tapi kita diam-diam saja. Kalau saudara dekat dengan suami istri atau misalnya sebelah saudara, aku mencintai engkau. Tapi kalau saudara hanya diam aja, saudara enggak menyampaikan apa yang ada di hati saudara, maka orang di sebelah saudara tidak tahu. Kita harus sampaikan, Pak, ini begini-begini. Saudara harus sampaikan. Kalau saudara tidak menyampaikan, bagaimana bisa tahu? Oleh sebab itu, ketika kita sampaikan doa kita sampaikan kepada Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan hati kita?
Apa yang menjadi beban doa kita? Kita sampaikan kepada Tuhan dan kita berseru kepada Tuhan. Amin, saudara. Karena kita adalah pelaku-pelaku firman. Kita datang ke tempat ini untuk berdoa. Kita datang ke tempat ini, kita mau berdoa. Amin. Saudara bukan menonton doa. Kita bukan datang ke tempat ini mau menonton orang berdoa. Pak, kita nonton lagi gimana Pak Joni berdoa. Gimana kita nonton Pak ini berdoa. Saudara bukan menonton doa di sini. Tapi kita datang ke sini untuk berdoa dari dalam lubuk hati kita yang dalam. Amin. Oleh sebab itu setiap kita harus menaikkan doa kita. Saudara tidak bisa hanya diam-diam saja. Lalu kita anggap Tuhan nanti bisa tahu orang ini aja yang berdoa. Saudara kita semua harus terlibat. Karena kita mempunyai doa, permintaan, pergumulan, beban doa masing-masing pribadi kita. Kemudian nanti kita berdoa, beban doa atas pelayanan ini yang Tuhan percayakan. Dan juga berdoa untuk hal-hal yang Tuhan taruhkan di dalam hati kita masing-masing. Saudara harus sampaikan. Saudara tidak bisa diam-diam saja. Kita sampaikan, kita naikkan kepada Tuhan, kita minta Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan. Kami berdoa Tuhan supaya kegerakan rohani terjadi atas umat-Mu. Itu harus kita sampaikan bersama-sama. Dan itu didorong oleh keinginan hati kita mengasihi Tuhan dan kita berbicara kepada Tuhan. Dan kalau saudara mencintai Tuhan, saudara mempunyai hubungan yang baik dan saudara berani untuk menaikkan doa kita. Yang kedua, ketika tadi dikatakan berdoa itu berseru dan mencari wajah Tuhan. Kemudian yang kedua, kita berdoa mencari wajah Tuhan, mencari wajahnya Tuhan. Di dalam Yesaya 55 ayat 6 sampai 9. Yesaya 55. Ya, 55 ayat 6. Beginilah firman Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Dia dekat. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Ketika kita berdoa, kita mencari wajah Tuhan, kita menemukan Tuhan, dan kita dekat kepada Tuhan. Kita datang ke sini untuk bertemu dengan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu saudara harus menemukan wajahnya Tuhan saat kita berdoa. Jangan kita datang hanya untuk berdoa, kemudian ketika kita datang untuk berdoa, kita hanya untuk menghadiri acara doa. Tapi saudara temukanlah wajah Tuhan saat kita berdoa. Kalau saudara belum menemukan, carilah Dia, naikkan doa syukurmu kepada Tuhan. Naikkan penyembahanmu kepada Tuhan. Serukan seruanmu kepada Tuhan. Sampai kita menemukan Dia, menemukan hadiratnya, menemukan kasihnya, menemukan kebaikannya saat kita berdoa. Oleh sebab itu jangan biarkan, jangan sia-siakan kedatangan kita hari ini tanpa kita menemukan wajah Tuhan, menemukan kasih Tuhan, menemukan jawaban Tuhan, menemukan kebaikan Tuhan. Amin saudara. Amin. Saudara harus menemukan wajah Tuhan. Saudara harus temukan kasih Tuhan dan menerimanya saat kita berdoa hari ini. Sampai saudara menemukannya, naikkan terus doa kita. Sampai engkau menemukan wajah Tuhan. Sampai engkau menerima kasih Tuhan. Sehingga hidup kita diubahkan. Sehingga kita haus dan rindu, bersemangat untuk berdoa, mencari wajah Tuhan, menemukan kasih-Nya, menemukan kebaikan-Nya. Orang yang mencari wajah Tuhan dikatakan di sini bahwasanya berseru kepadanya selama Dia dekat. Bapak Ibu Saudara,
Oleh sebab itu di dalam beberapa pelayanan, ada beberapa orang yang pernah berkata kepada saya, Pak, kalau dalam doa kita atau dalam ibadah kita, aku sepertinya kurang merasakan kehadirat Tuhan di tengah-tengah pujian penyembahan. Aku kok nggak merasakan ya ada kehadirat Tuhan. Saat aku berdoa, kenapa kayak nggak aku temukan jawaban doa, nggak ketemukan Tuhan. Kita harus mencari Tuhan. Kita tidak bisa mengatakan, aku kayaknya nggak merasakan kedamaian, aku nggak merasakan Tuhan di tengah-tengah tempat ini. Kita yang harus mencari Tuhan. Kita yang harus dekat kepada Tuhan. Orang-orang datang ke tempat ini, beribadah di tempat ini, jemaat-jemaat yang datang ke tempat ini, ramai, banyak orang yang datang. Mereka ingin menemukan Tuhan, menemukan kasih Tuhan, dan menemukan pertolongan Tuhan. Amin, saudara? Amin. Karena di dalam Tuhanlah kita merasakan kedamaian. Di dalam Tuhanlah kita merasakan kebaikan dan kasih Tuhan. Ketenangan atas hidupku hanya ada di dalam Tuhan. Oleh sebab itu saudara harus berusaha mencari wajah Tuhan dan mencari Tuhan. Saudara jangan menyalahkan orang lain ketika saudara tidak menemukan kasih Tuhan. Kayaknya beban hidupku masih lama. Pulang ibadah beban hidupku masih berat. Pulang dari sini aku kayaknya masih berat. Aku kayaknya berusaha merasakan, tidak merasakan kedamaian. Bapak ibu saudara, kita yang harus mencari Tuhan. Sebab dia ada di tengah-tengah kita. Amin saudara. Kemudian selanjutnya, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baik ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya. Sebab kepada Allah kita, sebab ia memberikan pengampunan dengan limpahnya. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Kalau kita mencari wajah Tuhan dan ingin bertemu dengan Tuhan dan dekat dengan Tuhan, maka kita harus meninggalkan segala yang jahat di dalam hati kita. Selama hati yang jahat, pikiran yang jahat, dan rancangan yang jahat ada dalam hidup kita, Tuhan tidak mau mendekat kepada kita. Karena Tuhan bilang, harus kau buang apa pikiranmu yang jahat yang sedang kau rancangkan hari ini. Apa pikiranmu yang jahat yang membuat Tuhan menjadi sedih melihat hidup kita. Sebab Tuhan mengetahui hatimu hari ini. Tuhan mengetahui pikiranmu hari ini. Oleh sebab itu dikatakan, baiklah orang jahat, tinggalkanlah segala rancanganmu dan kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihimu. Tuhan sulit mengasihi kita kalau kita masih tetap tinggal di dalam dosa kita, dalam segala pemikiran jahat kita, dalam segala keraguan-raguan kita, dalam segala kekhawatiran hidup kita. Tuhan ingin dekat dengan kita dan mengasihi kita. Kalau kita buang semua hal-hal yang jahat dari hati kita. Hal-hal yang jahat dari pikiran saudara, buangkan hari ini. Apa itu hal-hal yang jahat? Sesuatu kekhawatiran yang tidak percaya lagi kepada Tuhan, itu jahat. Saat kita berdoa, tapi dalam hatiku, Tuhan jawab enggak doaku itu? Itu saudara sudah menghina Tuhan. Karena mulut kita katakan Tuhan itu ajaib, Tuhan itu dahsyat, tapi hati kita dan pikirannya kita tidak mengakuinya itu. Tuhan bilang buangkan itu dari dalam hatimu. Sebab dia tidak menyukai orang-orang fasik dan orang-orang yang merancangkan yang jahat. Kemudian ayat selanjutnya, masih ada waktu saya. Ayat yang 8. 1, 2, 3 kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 9. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganmu dari rancanganmu. Saudaraku yang terkasih, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu.
Saat kita berseru dan berdoa kepada Tuhan, dan kita dekat kepada Tuhan, ada begitu banyak rancangan yang kita buat untuk kita berbicara kepada Tuhan. Lalu kita katakan kepada Tuhan, Tuhan ini adalah doaku, Tuhan ini adalah rancanganku. Tuhan bilang rancanganmu itu beda dengan rancanganku. Jalanmu beda dengan jalanku. Jadi berbeda apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Ketika kita punya keinginan yang disertai dengan hawa nafsu oleh keinginan duniawi, Tuhan bilang rancanganku berbeda. Seperti tingginya langit dan bumi, demikian tingginya jalanku dan jalanmu, dan rancanganku dan rancanganmu. Bapak Ibu, rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah. Amin, saudara. Berapa banyak yang setuju? Amin. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah. Rancangan yang penuh dengan pengharapan. Rancangan yang penuh dengan masa depan. Rancangan yang penuh dengan kebahagiaan. Tuhan merancangkan yang bahagia atas hidup kita. Tuhan merancangkan yang baik dalam diri kita. Dan kalau kita mengikuti rencana dan rancangan Tuhan, maka hidup kita adalah hidup yang penuh dengan bahagia. Amin. Hidup kita penuh dengan sukacita. Kalau kita merancangkan rancangan Tuhan, hidup kita adalah hidup yang berhasil di dalam Tuhan. Sebab Dia tidak merancangkan yang gagal atas hidup kita. Kalau saudara mengatakan hidupku gagal, Tuhan tidak pernah merancangkan yang gagal. Sebab setiap orang yang mencari Tuhan, Dia mengasihinya. Setiap orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan memberikan rancangan dalam hidupnya. Hidup kita masing-masing sudah Tuhan berikan, baik pelayanan kita berdasarkan karunia masing-masing. Dan hidup saudara adalah hidup yang berhasil di dalam Tuhan. Dan itu sudah saya alami. Dalam setiap doa, dalam setiap persoalan saya percaya Tuhan, rancanganmu Tuhan yang baik. Engkau memberikan rancangan yang penuh dengan bahagia Tuhan, sukacita. Rancangan yang penuh dengan pengharapan. Hidupku penuh dengan pengharapan, hidupku penuh dengan gairah, hidupku penuh dengan semangat. Hidupku penuh dengan keberhasilan dan kesuksesan. Dan itu terus kita doakan. Terus kita serukan. Aku berhasil di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan aku pasti akan menjadi naik. Amin, saudara. Dan itulah yang menggairahkan kita untuk terus datang kepada Tuhan dan menaikkan doa-doa kita. Dan sampai hari ini kita semangat berdoa karena kita tahu rancangan Tuhan membawa kita tempat ini untuk berdoa. Karena kita mengetahui jalan-jalan Tuhan yang baik dalam hidup kita. Amin, saudara. Jalan-jalan Tuhan itu baik. Dalam pertemuan kami Gembala Jemaat bersama dengan beberapa ketua persekutuan, kami ada grup pembinaan dan pemuritan. Saya selalu menyampaikan bahwasanya di dalam hidup kita ini kita harus menggunakan waktu kita ini dengan efektif. Berapa ketua persekutuan dalam pembinaan saya katakan waktu kita efektif. Kemudian saya tanya, berapa umur saudara? Saya bilang, hampir rata-rata ketua persekutuan itu berumur 50 tahun. Ya, 50 tahun ke atas. Hampir ada yang 40 sekian, ada yang 50. Tapi hampir rata-rata kami di umur 50. Saya bilang waktu ini singkat. Umur 50 tahun, waktu kita paling kita punya sisa waktu 20 tahun. Paling tinggi 30 tahun. Ya. 20 tahun berarti 70 tahun, berarti ada 20 tahun lagi sisa umur. Pak Juni ya. Sisa umur itu tinggal 20 tahun lagi. Paling tinggi 30 tahun. Saudara jangan berharap saudara bisa lebih tinggi dari situ. Karena kami sudah sering menguburkan orang. Ada yang masih 50, ada yang masih 60. Yang 70, ada yang 80. Tapi umur kita ini terbatas. Oleh sebab itu saya katakan,
saat umur kita ini yang terbatas, yang tinggal hanya 20-30 tahun, apa yang harus kita lakukan? Hiduplah di dalam Tuhan, hiduplah bergairah, hiduplah semangat. Jangan sia-siakan waktumu. Apa yang Tuhan berikan dengan waktu kita ini gunakan dengan baik. Karena umur kita ini sangat-sangat terbatas dan waktu kita ini terbatas. Kalau umur yang tinggal sedikit ini saudara juga harus menderita hidup saudara, betapa malangnya lah nasibmu. Karena hidup yang kita berikan sudah Tuhan rancangkan yang terbaik. Rancangan yang baik, rancangan yang penuh dengan harapan, rancangan yang penuh dengan keberhasilan di dalam Tuhan, rancangan yang penuh dengan full, sehat, kuat, berjalan sampai Tuhan memanggil. Itulah yang membuat kita bergairah di dalam Tuhan, karena umur kita ini terbatas. Itu yang saya katakan sama ketua persekutuan, gunakan waktu ini dengan baik, karena umur kita ini terbatas. Ini sebentar lagi sudah bulan Desember. Masuk 2026, anak-anak yang dulunya masih bayi, masih kecil, masih sekolah-sekolah minggu, sekarang sudah mulai kuliah. Lihat ini yang dulu kecil-kecil udah besar semua ini saudara. Dulu yang kecil-kecil kita doakan, sekarang sudah masuk kuliah, sudah ada yang mau kerja. Bukankah jalan-jalan Tuhan itu begitu indah, yang saudara, yang kita nikmati bersama-sama? Oleh sebab itu, ketika kita berdoa, berseru dan dekat kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Dia akan menunjukkan jalan-jalannya kepada kita. Amin. Dia akan membuka jalan bagi kita. Tidak ada pintu yang tidak bisa terbuka. Tidak ada kebuntuan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tidak ada kegagalan bagi orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Jangan katakan diriku gagal. Jangan katakan diriku bodoh, jangan katakan diriku tidak berguna, sebab Tuhan sudah merancangkan yang terbaik bagi kita. Amin saudara. Kita akan masuk ke dalam doa. Silahkan pujian yang itu. Berseru memanggil namamu, ya, berdoa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan mengangkat pujian ini untuk kita berseru kepada Tuhan. Kita harus berdoa dan berseru dan memanggil nama Tuhan. Dan yang paling harus kita ketahui, saudara tahu siapa Tuhan itu. Kalau saudara tidak mengenal Tuhan, maka saudara akan sulit berseru. Lalu saudara berkata dalam hati, ngapain aku berseru? Siapa sebenarnya Tuhan itu? Saudara, hari ini saudara harus kenal Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Dia yang mengenal hati. Kemudian carilah wajah